Nah, jadi dari eh, apa metode baru ini, saya berharap bisa memenuhi kriteria maha tahu gitu. Jadi kalau ada dakwaan saya sudah tahu, maka enak sekali. Artinya akan ada banyak penderitaan yang tidak perlu saya lalui ya. Ada banyak serangan yang bisa saya tangkal, seperti istilahnya preemptive strike gitu. Jadi serangan pendahuluan. Jadi sebelum musuh menyerang saya serang dulu. Nah, gitu. Selama ini saya merasa ada beberapa peristiwa di mana saya merasa kecolongan, terlambat. Gitu ya. Makanya ini jadi hal yang harus saya upgrade dari peristiwa-peristiwa yang saya rumuskan atau saya deteksi kecolongan gitu ya. Jadi misalnya serangan-serangan kepada fisik ya entah dari makanan gitu ya. Jadi tadi bilang Ayub makan mie ayam, saya dulu rutin begitu. Bahkan dulu waktu sama-sama dengan Ayub Bara atau teman-teman yang lain, kadang kan kami keliling cabut paku, ini berarti sudah 2018, 2014, 2019 gitu ya. Jadi kalau keliling terus makan mie ayam, itu saya selalu begitu. Jadi kalau pulang sehari 2 hari pasti ada gejala-gejala diare. Jadi kalau di jalan kan rata-rata adanya mie ayam gitu, banyak banget. Kalau harus nasi nggak semuanya tersedia. Gitu. Jadi saya merasa hal seperti itu ya serangan secara kepada fisik gitu ya. Makanya kemarin dulu begitu di pastornya Pak Irawan dan probiotik bisa membunuh disentri. Jadi yang awalnya diare-diare bahkan ada hitamnya dulu itu di tempatnya Pak Irawan tuh hitam itu, ada darahnya berarti. Jadi bukan lagi lendirnya coklat tuh udah hitam gitu. Berarti di ususnya ada pendarahan. Kemudian saya minum itu 5 biji itu. Ketika ke diare, ketika ke toilet sudah tidak ada ininya, tidak ada cairannya, hanya angin saja. Jadi ngentut terus gitu ya. Nah kemudian saya melihat, kok lebih baik ya, di perut juga terasa lebih enak. Jadi kemudian dari situ saya belajar, wah siapa tahu gitu. Jadi ya saya mendatangi gitu ke warung-warung mie, dan dulu pernah itu yang es degan gitu. Jadi warung-warung mie yang saya datangi dulu yang pernah bikin disentri, warung es degan yang 2 kali bikin disentri, saya datangi lagi, saya minum di situ, saya makan di situ. Kemudian sambil ini ya rutin probiotiknya, dan saya lihat kok nggak ada disentrinya. Terus pernah juga saya nggak merasa makan aneh-aneh, tapi saya kena disentri sedikit gitu ya di pagi hari, ada lendir ya. Kemudian langsung saya hajar dengan Yakult gitu, dan esoknya sudah nggak ada, di hari besoknya sudah disentrinya hilang, lendirnya udah nggak ada. Jadi akhirnya ya sudah, saya rutin saja, minimal 2 kali sehari ya. Kalau setiap hari bagus, kalau enggak ya 2 kali ya, 2 hari sekali, untuk mempertahankan bakteri baiknya lah kira-kira. Jadi itu juga untuk pengganti serat. Pernah saya coba gitu. Jadi saya nggak makan serat, nggak makan sayur gitu. Kalau tanpa probiotik susah, buang air besar itu susah. Tapi ketika saya minum probiotik, kok enak ya. Jadi itu jadi pengurainya lebih banyak. Ya itu ya. Jadi saya selalu menggunakan konsep upgrade. Jadi belajar ada info apa yang bisa saya gunakan untuk saya ambil manfaatnya.
Jadi dari sisi cara doa saya selalu terbuka dengan banyak revisi ya. Dan saya rasa dengan peristiwa yang kemarin itu, dengan kerusakan itu ya, kerusakan hard disk, saya Februari beli barang banyak sekali. Saya kadang merasa sial gitu. Saya beli powerbank, beli ban, beli selang rem 700.000. Nah ternyata selang rem jebol gara-gara selebor ya, saya harus beli selebor 300-an gitu ya. Nanti pasangnya harus custom gitu. Saya beli plat besi kan, untuk klem itu ya, dan macam-macam. Jadi oh ya, masih harus masang rem belakang. Saya beli seal karena harus beli ori master rem 700 lah. Saya mikir-mikir. Barangnya cuma satu juga di Tokopedia. Saya Indonesia cuma satu. Nanti kalau ini gagal ya mau nggak mau harus beli master rem ori. Jadi saya beli yang waktu rusak kemarin saya beli RCB, jadi master remnya RCB. Tapi entah kenapa sudah disetel berkali-kali tetap nggak menggigit. Jadi kadang saya tuh kaget. Saya injak itu ngelos itu rem gitu. Wah ini bahaya gitu. Urusan nyawa ini, celah teknis gitu. Makanya ya harus diperjuangkan. Ya, jadi intinya cara membedakan suara Tuhan, suara setan itu kalau dari pengalaman saya ya, nanti kalau teman-teman punya versi lain silahkan komentar nanti. Tapi intinya memang ada sistem doa ini ya, sistem doa Dewan Ilahi itu penekannya di situ, dan kita harus sema, harus belajar mendengar. Ini jangan seperti Jeffrey yang selalu tanya sema itu diucapkan, bukan itu ya. Kalau saya bilang sema itu ya arti sema itu mendengar. Jadi tiap kali saya coba tanya begitu, saya merasa saya berusaha mendengar gitu. Ada nggak di dalam pikiran saya tiba-tiba ada suara, ada ide suara. Kayak kemarin ketika saya tanya tentang hadis itu, saya iseng, entah digerakkan atau tidak aku nggak tahu, buka Tokopedia, searching, tiba-tiba ketemu itu orang bikin 3D printer custom untuk dudukan hard disk. Wah, aku langsung ide, wah ini cocok. Jadi nanti saya pasang, jadi maksimal di PC kan 4 hard disk ya. Saya cek ada slot PCI 1 kali, pasang, cari kartu SATA yang isinya 4 jadi 8 gitu ya. Tapi kalau 8 hard disk dalam satu casing itu nggak muat kadang, berarti mungkin harus di luar itu jadi di luar ada dudukan hard disk yang custom tadi, bisa seberapa pun sesuai permintaan. Jadi satu PC bisa untuk banyak hard disk ya. Jadi muncul ide itu dari doa yang awal tadi, gara-gara hadis rusak itu tadi, bukan hadisnya ya, soketnya. Jadi sejauh ini saya menyimpulkan soketnya yang bermasalah, entah kabelnya gimana, karena nekoan. Jadi muncul solusi, upgrade, muncul perubahan yang lebih baik gitu ya. Jadi kemarin juga waktu saya seperti nggak sengaja itu di depan senok delok-delok gitu ya, di depan motor itu, posisi di depan saya kemudian lihat rem kabel selang remnya, saya pegang-pegang yang baru ini kabel ya, selang rem baru saya pegang itu dekok, sobek ternyata. Jadi beberapa hari aku pakai itu bannya itu nabrak itu selang. Langsung saya kepikir, wah ini mau nggak mau harus ada selebor itu. Jadi yang kecil sebenarnya juga mirip seperti itu, cuman kan satu dia agak jauh rentangnya, terus ada ininya selangnya cuma satu dan posisinya di nyamping gitu. Jadi walaupun dia di bawah segitiganya bisa kena ban, tapi kemungkinannya lebih kecil ya. Nah kalau yang gede ini dia lebih pendek,
jarak ke bannya, terus tekuannya selang rem itu kan dua ya, kan dua piston gede-gede gitu, dan itu agak ke bawah, jadi semakin dekat ke ban. Nah, aku mikir, oh ya nggak heran ini kemarin selebornya jebol, bannya nabrak itu selang rem. Jadi serangan jebol ke selebor itu tanpa saya sadari sebenarnya nyerang remnya. Selebornya itu hanya pembuka, serangan yang lebih utama itu selang remnya, yang mahal itu ya beli itu, karena harus ori, kalau nggak ori nggak bisa, maksudnya bengkelnya ya kan nggak mau ngakali. Kalau ngakali aku juga nggak tahu siapa yang bisa gitu, karena panjangnya yang jadi masalah, panjangnya harus diukur. Nah, jadi untuk hal-hal teknis pun saya coba sekarang menggunakan doa yang sama, doa LG. Saya punya hak masuk, saya punya hak bertanya, ya saya pakai hak saya. Apalagi kalau tiap hari saya bisa bisa mendapatkan informasi jika ada dakwaan, kan saya lebih enak nanti persiapannya. Jadi kalaupun saya bingung solusi, kan saya tinggal tanya, nah ini saya didakwa, Dewan Langit punya solusi nggak? Nah, kan gitu. Nah, jadi beberapa hari ini memang saya merasa ada upgrade di bidang kerohanian tentang cara doa. Jadi apalagi kalau nanti ada cabut paku dan sebagainya, saya akan berusaha lebih bertanya dulu ya. Kalau selama ini saya selalu bertanya memang setiap bepergian. Saya diberi wewenang nggak? Saya memang diutus nggak untuk pergi ke sana. Dan sejauh ini ya ada iman. Jadi begitu saya tanya ada iman, berarti kan ada jawaban, ada pesan masuk. Makanya kalau yang kadang bersama tim ada gangguan gitu, tidak tergoncang kan. Ada gangguan, ada yang takut, ada yang ya macam-macam bentuknya ya, pokoknya gangguan gitu. Saya tetap jalan gitu, hujan kayak atau apa. Ya karena memang saya punya keyakinan bahwa saya sudah diutus. Kalau sudah diutus ya maju saja, intinya begitu.